92,5 Maestro FM House with the Sound Sobat Maestro. Gimana? Udah makin seru kan ya? Aduh, ini semakin ngobrol sama ladies dan juga Koniko dan juga Ciuli. Semakin seru banget nih Sobat Maestro ya. Nanti mungkin teman-teman yang baru hadir di sesi sekarang ketinggalan ke sesi yang sebelumnya, kayaknya aku belum nonton, belum dengerin. Bisa langsung cek aja di YouTube channelnya Radio Maestro, pastinya Maestro Radio Bandung, itu Ladies Talk all series ada di sana semua, termasuk dengan sesi sebelum ini, Sobat Maestro ya. Kita sedang membicarakan tentang kejujuran, banyak yang ngobrol tentang kejujuran, banyak yang ngobrol juga tentang gimana caranya aku bisa melangkah lebih jauh nih ke jenjang pernikahan dengan pasangan aku gitu kan ya. Aduh, ini memang sih ya, susah-susah gampang sih Sobat Maestro kalau dibilang, benar nggak sih ladies? Kalau misalnya kita ngomongin nih tentang kayak Koniko tadi bilang, harus ada visi sebelum merit. Ini kita bertiga langsung, hah, kayaknya kita nggak nentuin itu tuh waktu itu gitu kan. Langsung kayak tersadar gitu. Waktu itu nentuin tempat doang. Benar, nentuin catering paling. Biasanya gitu. Mungkin sudah Sobat Maestro juga yang mungkin sedang mendengarkan, atau mungkin sedang nonton kita juga di hari ini, di saat ini juga. Mungkin juga Sobat Maestro terpikir nih, oh iya bener ya, justru visi yang paling penting, aku justru nggak mikirin. Justru malah yang mikirin yang lainnya gitu loh. Dan memang tadi kita berangkat juga dari beberapa visi yang kata Ciuli bilang itu bisa beda kok. Mungkin pengalaman kita bisa beda, selera musik kita bisa beda, gitu ya. Tapi itu bukan jadi alasan untuk kita nggak bisa menyatu gitu istilahnya gitu. Nah tadi kita sebelum jeda kita lagi ngobrolin tentang visi apa sih, tujuan yang bagaimana sih yang seharusnya harus sejalan. Nggak boleh beda. Kalau kayak tadi, ada yang nyetirnya pelan sama nyetirnya kayak pembalap. Ada yang suka musik jazz, ada yang musiknya misalnya dangdut, misalnya gitu ya, atau apalah misalnya. Boleh beda itu. Ada yang kondisi misalnya keluarganya berlebih banget, ada yang kurang, itu mungkin boleh beda gitu ya. Tapi apa sih sebetulnya Koniko sama Ciuli yang seharusnya dari awal tuh udah sejalan antara pasangan? Mungkin ini boleh di-sharing juga nih buat teman-teman yang mungkin mau beralih ke dunia pernikahan ya. Silakan Niko sama ya. Mungkin pertanyaan visi ini sempat disinggung di pertemuan dengan saya waktu 2 minggu lalu ya. Betul, tentang betul. Adanya visi ya. Nah mungkin saya akan ingatkan kembali ya, seperti tadi yang Elke bilang, memang sepertinya orang kok pada kaget ya kalau dengar pernikahan harus punya visi. Ya, saya juga jadi pengen ketawa tadi dengar Ci Christine bilang yang ada nentuin tempat aja, cina mau pesta di sini, pesta di situ. Benar. Ya, tapi kalau saya sampai hari ini sudah 22 tahun menikah, 23 tahun menikah, ya mungkin ada yang lebih. Tapi saya sangat merasakan sekali keputusan saya dulu menikah itu karena saya menerima apa sih yang menjadi tujuan Tuhan dalam pernikahan. Jadi pernikahan itu kita harus ngerti bahwa itu bukan ide manusia. Ya, sepakat dulu ya di sini ya. Ya, siapa yang di sini bilang bahwa saya menikah itu karena maunya saya, karena keinginan saya? Ya, kalau kita bilang begitu, bisa jalan nggak? Bisa. Tapi pernikahan itu tidak akan sampai kepada apa yang menjadi standar Tuhan dan tujuan Tuhan gitu. Ya, mereka hanya menikah, nggak beda jauh dengan membangun bisnis. Menikah nggak beda jauh dengan hanya menikmati kesenangan. Apalagi generasi sekarang ya, mereka pikir nikah, hidup dengan pasangan lawan jenis, menyenangkan. Ya, tapi begitu kenyataannya melihat dalam pernikahan, wah, udah nggak cocok nih, udah nggak nyaman nih, udah nggak nyambung nih. Apalagi sekarang mudah bercerai itu menjadi gaya hidup yang biasa gitu ya. Dan akhirnya ya mereka melihat bahwa hubungan laki-laki dengan perempuan itu hanya sebatas itu. Tapi saya mau pastiin bahwa menikah itu adalah idenya Tuhan. Nah, kita harus nangkep apa sih yang jadi visi Tuhan. Ya, di dalam Kejadian pasal 1 udah jelas di situ dibilang bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dengan perempuan dengan tujuan.
Tujuannya apa? Supaya laki-laki dengan perempuan itu menyatakan gambar Kristus, ya, kepada keturunan-keturunannya. Jadi lewat pernikahan orang bisa melihat kehidupan Kristus, kehidupan Tuhan lewat kita. Nah, itulah sebenarnya visi yang harus menjadi dasar di dalam membangun pernikahan. Karena itu nanti akan mempengaruhi sekali ya bagaimana kita berinteraksi dengan pasangan. Ada prinsip-prinsip firman apa, ada nilai-nilai apa ya yang harus dibangun. Makanya dalam pernikahan itu nggak bisa tidak, prinsip firman harus jadi dasar. Contohnya, suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami, misalkan kan? Terus apa? Saling mengampuni, saling mengasihi, saling menghormati, saling menerima kesalahan satu dengan yang lain. Ya, itu sebenarnya elemen-elemen itu tujuannya apa sih? Bukan supaya kita enak, bukan. Tujuan utamanya supaya kita bisa menciptakan karakter Tuhan. I see. Kita bisa menunjukkan sifat Allah begitu. Nah, jadi pernikahan itu nggak bisa tanpa visi Tuhan dan menjadikan firman sebagai fondasi, itu nggak bisa. Tapi kan orang hari-hari ini nggak kuat di area itu gitu. Betul. Mereka menikah diberkati di gereja, udah gitu sibuk masing-masing cari uang, istri bisnis, ini bisnis, ya anak-anak terserah. Nanti kalau udah punya masalah baru cari pendeta. Nah, itu nggak menolong itu menurut saya gitu. Betul. Mungkin itu dari saya ya. Itu Oke, Cili mungkin mau tambahin? Ya, jadi kalau menikah sekedar menikah atau tujuannya hanya ingin punya anak, ya kucing saya di rumah beranak juga sekali beranak 6. Benar. Gitu ya. Jadi kalau menikah nggak punya visi, ya kayaknya nggak beda jauh sama kucing saya. Mama, kalau kita lihat kucing juga bisa cari makanan buat anaknya, mungkin istilah juga cari makan, melahirkan, ya nggak ada bedanya. Nah di sini harus masuk yang namanya sebuah visi tujuan yang rohani di dalam pernikahan. Apa aja? Nah makanya yang harus sama itu pertama dimulai dari pasangan yang harus seiman. Itu mutlak 100%. Gitu ya. Nggak mungkin kita punya visi rohani yang sama kalau kitanya nggak seiman. Itu mustahil. Ya, gitu. Jadi yang satu, kalau dalam satu perahu, yang satu mau tujuannya ke A, yang satu mau ke B, itu kan nggak akan benar. Ya, jadi pertama harus jadi pasangan yang seiman. Seiman dalam arti kata bukan hanya sama KTP Kristen gitu ya, atau Katolik gitu ya, tapi benar-benar orang yang dilahirkan baru di dalam Kristus. Ya, itu baru bisa nyambung, connect gitu secara visi rohani. Kalau kadang-kadang Kristen KTP yang satu udah rohani juga nggak akan sama nanti visinya. Gitu, walaupun KTP-nya Kristen misalnya atau Katolik, tapi dia nggak dilahirkan baru, nggak akan nyambung juga, percaya dalam kenyataan pernikahan. Gitu. Nah itu wajib. Benar. Ya. Nah yang kedua itu, kalau dari pengalaman kita berdua, dulu kan waktu Koniko nembak saya itu, mau nggak kamu jadi istri hamba Tuhan? Jadi saya udah tahu gitu, Koniko juga udah tahu kalau nanti saya dan Koniko menikah punya tujuan, yaitu sama-sama kita ingin lewat pernikahan kita, keluarga kita boleh melayani Tuhan dan menjadi berkat. Itu sebuah visi yang saya rasa harus ada, sebuah visi rohani di dalam setiap keluarga Kristen, ya, orang yang mengaku percaya kepada Yesus. Yang saya bilang tadi, kalau menikah sekedar menikah dan hanya punya anak, ya kerja, menghasilkan uang dan memberi makan anak kita, kucing saya juga bisa
tidak ada visi rohani di dalamnya, gitu ya. Oke. Ya, nah itu jadi berdasarkan tujuan itulah nanti akan terbangun hal-hal apa saja yang mesti dilakukan, value-value prinsip apa saja yang akan sama gitu dalam kita menjalani bahtera pernikahan keluarga kita. Itu nanti akan kelihatan semuanya, cara kita mendidik anak, mau dibawa kemana gitu anak-anak kita gitu kan dalam menentukan masa depan mereka, cara didiknya, pola asuhnya itu semua nanti akan terpengaruh oleh satu yang namanya visi rohani ini. Ya. Oke. Saya Makanya, mungkin sedikit ya, ke nah, gini. gimana kok? Di dalam Kejadian 1:26 sampai 28 itu, kalau dibaca ya teman-teman yang mendengar Maestro juga, di situ ada 3 poin dasar ya yang harus dibangun menjadi visi. Yang pertama, tadi sudah saya singgung, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan serupa segambar. Artinya apa? Kita melewat pernikahan kita menampilkan gambaran Kristus ya. Yang kedua, dibilang melahirkan anak cucu. Ya, ini bukan sekedar melahirkan anak seperti yang tadi Yuli bilang lahirin kucing, tikus juga pinter-pinter melahirkannya. Ini bicara tentang melahirkan keturunan-keturunan ilahi. Yes. Ya, jadi lewat pernikahan kita bukan sekedar lahirin anak, ngasih makan, ngasih mobil, ngasih uang jajan, ngasih sekolah yang tinggi, ke luar negeri, kemana, oke lah itu kalau punya duit silahkan aja. Tapi yang utama tuh lewat hubungan suami istri ini, anak-anak tuh menjadi anak-anak ilahi. Yes. Anak-anak ilahi itu artinya dia bagaimana bisa menjadi anak ilahi? Lewat teladan orang tuanya. Lewat cara hidup orang tuanya. Ya, walaupun itu memang tidak semudah apa yang kita bayangkan ya. Apalagi sekarang ini tantangan zaman membesarkan anak. Wah, nggak mudah dibanding zaman saya masih kecil. Ini dunia mensos sama gadget ini sekarang tarik-menarik, mereka lebih senang sama yang begitu daripada sama orang tua. Betul. Tapi mau nggak mau, ya, kita harus punya kekuatan untuk fokus ke situ gitu. Ya, makanya anak saya yang pertama lahir dikasih nama Yohanes, itu saya doakan. Yang kedua saya kasih nama Yosua. Ya, karena saya punya harapan lewat 2 nama anak ini sesuai yang Tuhan mau. Dan yang ketiga, yang terakhir, ini bicara tentang menguasai ya. Berkuasalah kamu katanya dalam Kejadian 1 ini. Ini artinya apa? Kita membawa dampak. Jadi lewat pernikahan itu ya kita menjadi berkat ya, menyatakan kehidupan Tuhan seperti apa ya kepada keluarga-keluarga yang lain. Ya, sekali lagi itu juga semua proses. Yang penting tujuannya udah benar dulu, nanti Tuhan tolong kok. Kita nggak bisa mengejar itu dengan kekuatan sendiri, siapa saya. Saya juga masih banyak kelemahan, tapi ketika kita terus mengejar itu, Roh Kudus Tuhan itu akan menolong kita untuk kita tuh bisa mewujudkan, menggenapi itu. Kalau Tuhan yang kasih ide, masa Tuhan nggak akan menolong, nggak turut bekerja? Nggak mungkin. Buat kita nih di zaman sekarang pernikahan ke arah itu, ya mustahil, nggak mungkin. Kenapa? Karena memang realitanya kita melihat pernikahan sekarang nggak begitu. Betul. Bahkan orang-orang Kristen sendiri pun nggak begitu. Tapi saya mau belajar melihat ini bukan masalah saya, bukan melihat keadaan sekarang. Ini masalah Tuhan yang sudah merancangkan. Nah, kita harus balik ke sana di tengah-tengah dunia yang sedang merosot. Ini dunia lagi merosot nih benar-benar moralnya semuanya. Kita mesti bangkit untuk memberi perubahan, membawa perubahan. Ya, mungkin itu dari visi itu ke situlah ya. Nah, ini memang kalau misalnya kita obrolin lagi nih ya, ladies ya, kenapa kok di tengah pernikahan nih kok sering banget konflik dan bertabrakan kayak nggak ada jalan keluar? Pernah nggak sih ya, pasti tuh pernah gitu berpikir seperti itu. Ada beberapa perbedaan yang, aduh, ini tuh jalan tengahnya tuh belum nemu yang pas nih jalan tengahnya. Mungkin karena visi awalnya kita nggak ada. Nah, pernah nggak sih Sobat Maestro berpikir seperti itu? Ini kayaknya karena tadi sempat
Ciuli sempat ngomong tentang pola asuh aja. Pola asuh antara nggak usah kita sama orang tua kita deh. Kita sama pasangan aja kadang-kadang miss, kadang-kadang beda. Kayak misalnya anak ngapain gitu kan. Si mama mungkin biasanya lebih jadi macan ya daripada si papa, benar nggak sih? Marah-marah gitu. Si mami berubah jadi macan. Sementara udah strength banget nih, wah udah level 10 nih marah-marahnya. Tapi begitu anak ini, tapi aku gini, ya udah nggak apa-apa nih ambil aja. Biasanya suka gitu. Nah ini dari yang kecil aja soalnya itu perbedaan kecil aja ini gitu kan istilahnya. Tapi itu berpengaruh gitu. Pola asuh ini tuh berpengaruh banget untuk kehidupan anak-anak kita nih Sobat Maestro. Nah mungkin Sobat Maestro juga berpikir hal yang sama. Apakah betul ini mungkin visi aku yang salah, visi aku yang mungkin belum tepat nih sama pasangan aku gitu kan ya. Nah, aku mau nanya nih sekarang sama ladies. Cipang lah, Cipang dulu yang ngomong ya. Cipang. Pas Cici merit beberapa tahun yang silam. Berapa tahun yang lalu sih? Tahun ini teh 21. Oh my god, 21 tahun yang lalu. Tujuannya dulu deh, Ci. Tujuan Cici waktu pas merit sama Ko Christian apa nih? Jadi berasa kucing yuk. Nggak ada visi. Ini udah terus Jadi gak ucing. Iya. Berarti Bang waktu lagi mau merit tujuannya memang pengen punya anak berarti ya? Enggak gitu juga. Bang, nggak apa-apa, cerita bagus. Nanti sekarang kan udah berubah gimana, itu jadi berkat. Ya, makanya dari tadi Uli ngomong kayak kucing, gue jadi ketawa sendiri. Proses nggak apa-apa. Ya soalnya memang dulu lagi mau merit itu ya, emang nggak ada visi, nggak ada tujuan. Maksudnya ya kan udah pacaran udah 10 tahun ya. Udah 10 tahun, terus kita ngerasa memang udah gue umur 25, ya maksudnya sudah waktunya lah merit gitu ya. Terus dede gue udah merit duluan gitu. Jadi itu juga kita sempat kayak dikejar gitu. Jadi dede tuh merit 98. Jadi mau nggak mau gue harus dilamar dulu gitu. Sementara kokoknya Christian juga belum ngelamar gitu kan. Jadi dikejar, ya udah akhirnya setelah dede gue merit, kan masih beresin skripsi tuh waktu itu gue. Jadi 2 tahun kemudian di tahun 2000 barulah gue merit. Dan memang pada saat itu tujuannya karena kita udah pacarannya lama, terus dede juga udah keburu merit, terus begitu dipikir lagi mau ngapain lagi gitu, pacarannya udah lama. Dan maksudnya waktu itu ya sudahlah gitu, dibanding nantinya mungkin jadi ada dosa gitu ya kelamaan pacaran, ya udah akhirnya kita merit gitu. Dan waktu merit juga memang tujuannya ya kita memang masih pengen berdua gitu, makanya nggak mau langsung punya anak juga waktu itu. Walaupun pacaran udah lama tetap aja gitu masih pengennya tuh duaan gitu. Jadi sampai ya. itu ya maksudnya bener memang nggak ada visi tujuan itu nggak ada gitu. Tapi mungkin yang tadi kata Koniko ya, kan pernikahan itu dasarnya memang harus perintah dari Tuhan lah, maksudnya memang Tuhan yang memang sudah merencanakan itu semua. Saya percaya karena maksudnya sejak kami pacaran tuh memang kalau suami itu memang ngedoain saya gitu. Kalau saya sih sebenarnya enggak gitu. Jadi pacaran tuh jalan aja gitu. Tapi saya yakin sih memang kata Koniko, walaupun mungkin pada dasarnya kita nggak punya tujuan, tapi saya yakin semua yang terjadi itu nggak ada yang kebetulan gitu. Memang Tuhan tuh udah izinkan saat itu memang gue harus merit gitu. Tapi nggak ada tujuan dan nggak ada visi saat itu gitu. Itu loh Kak, kamu udah tembak saya, sudah cukup sekian dan terima kasih. Berarti sekarang udah ada visi dong, Ci? Oh lagi dipikirin, Tin. Enggak, tapi tujuannya Cipang, tapi kalau dari Elke dengerin cerita Cici, tujuannya memang pengen spending time seumur hidup berdua, bener nggak sih, Ci? Iya sih, karena maksudnya ya bisa dibilang, maksudnya makanya pernah cerita waktu itu ngobrol apapun sama dia, sesering apapun ketemu, nggak bosen gitu. Jadi ada aja apa yang harus diobrolin, walaupun memang ya dibilang pas saya mah ada gitu ya, cuman ya karena maksudnya ya sudah cocok gitu. Jadi mau ngapain kayak tadi Titin kan maksudnya
mau ngapain sih gue ngelakuin kayak orang lain yang misalnya selingkuh lah atau ada pasangan Ya, lain, nggak perlu ya. juga gitu, karena buat gue satu ini juga udah nggak bisa habis gitu, tau nggak gitu, cukup gitu. Oke. Ini tapi bener nggak sih, ladies? Jadi kalau kita ngobrolin, jadi menyamakan awal visi aja nih. Kalau kata Koniko sama Ciwi kan duduk berdua, obrolin visinya mau apa gitu kan. Tapi dengan kita duduk berdua, terus ngobrol nih, aku pengennya arahnya nanti pernikahan kita ke sini nih, Beb, gitu misalnya. Oh, aku pengennya ke sini, Beb. Nah, ini menyamakan sudut pandang aja sebenarnya kadang-kadang bikin berantem nggak sih? Iya, Ya. emang. Bener kan? Apalagi dua kepala gitu. Kita mau menyatukan jadi satu kepala, jadi setengah-setengah. Itu pasti bikin amburadul lah. Gitu. Si hubungannya tuh makin rudet gitu jadinya. Nah, kayaknya begitu nyamain visi ya, Kia, begitu visinya udah sama ya, terus kan kita duduk lagi nih berdua. Saya gedungnya mau di sini, saya gedungnya pengen di sini, saya tahu jadi pas saya ada itu. Itu tuh visi aja udah bikin pusing gitu kan, udah bikin pasti beda nih. Dan apa tujuan kita akhir mungkin beda juga gitu. Aku pengennya gini, aku pengennya gitu. Walaupun dengan visi yang sama pun bisa aja tujuannya sama, tapi bisa aja kan aku pengennya naik mobil sedan, aku pengennya naik mobil SUV, kan bingung. Ya, jalannya beda gitu. Nah, ini gimana nih? Koniko sama Ciuli untuk menyiasatinya dan juga tipsnya mungkin. Ini untuk nyamainnya aja kan juga udah wah, Pak genjot-genjot nih. Apa tuh Pak genjot-genjot? Udah papuk-papuk lah istilahnya, udah berdarah-darah duaannya gitu. Ya, sebenarnya yang tadi kita lagi bahas tuh kan mengenai visi rohani. Ya, visi rohani. Betul. Jadi kalau visi rohani itu saya percaya apa yang tadi di-share-kan itulah sebenarnya yang jadi visi dalam pernikahan. Ya. Kalau untuk hal-hal yang lain, misalkan visi apa? Kita pengen beli rumah, misalkan ya. Pengen beli rumah, yang satu pengen di KBP, yang satu pengennya di Mekarwangi. Ya, menurut saya itu balik lagi ke hal yang tadi yang sebelum di part 2 yang saya bilang. Itu menurut saya, buat saya itu nggak esensi. Ya, kalau saya sukanya di Mekarwangi, istri saya suka di KBP, ya saya nggak mau berantem lah ya soal gitu ya. Ya sudah, ya saya sih lebih suka mengalah, ya udah KBP nggak apa-apa. Ya. Misalkan istri saya beberapa waktu lalu, aku pengen sekolah lagi S2. Ya, kita ini kan melayani, pengen S2 sekolah lagi. Ya, kadang di hati saya, aduh sekolah lagi ngapain sih gitu ya. Tapi saya lihat dia tuh kayaknya ada hal yang dia pengen capai dan saya pikir itu baik. Itu membangun buat dia, kenapa enggak? Ya udah, walaupun pasti akan ada perubahan-perubahan dalam aktivitas sehari-hari, dia akan lebih banyak sekolah atau apa gitu ya. Saya akan lebih banyak cuci piring, saya akan lebih banyak kepel rumah misalkan gitu ya. Wah, rugi nih gue misalkan. Nah aja kan, tapi balik lagi ke cara pandang tadi. Kan visi kita adalah supaya apa? Kita bertumbuh, bersama-sama bertumbuh menjadi dewasa, mengenal Tuhan. Kalau hal-hal itu untuk membangun dia, seperti yang tadi Cik Rizky sampaikan, membangun nggak? Kalau itu membangun, ya saya mungkin mesti berkorban, ya silahkan aja ya. Yang penting itu membangun gitu loh. Nah, jadi balik lagi ke cara pandang kita. Cara kita melihat pernikahan tuh gimana. Kalau balik lagi, kalau tadi saya bilang visi, saya punya visi pernikahan saya tuh ingin terus bertumbuh di dalam Tuhan dan melayani bersama. Jadi hal-hal yang kira-kira itu mengarah ke sana, walaupun sepertinya akan banyak berkorban, ya silahkan aja gitu kan. Ya, mudah-mudahan ini bisa nangkep ya. Jadi mana yang rohani dan mana yang sebenarnya yang proses-proses gitu ya di dalam visi kayak rumah, kayak mau beli mobil, keuangan, pendidikan anak, ya itu kan ada tujuan-tujuan. Kalau menurut saya itu semua adalah sarana untuk mencapai visi yang utama. Gitu. Oke, iya harus banyak komunikasi ya sebenarnya, ladies berarti ya. Intinya itu berkomunikasi, samakan persepsi, samakan cara pandang. Kadang-kadang kan kita istri saya mandangnya apa, saya mandangnya apa, itu dia. Nggak bisa saling
berpikir dia harus ngertiin saya. Komunikasi lah kuncinya gitu. Benar. Ya, atau misalnya gini saya nambahin. Jadi sudut pandang itu sebenarnya mencerminkan apa sih value apa yang lebih penting bagi kita masing-masing. Oke. Sebenarnya ya. Nah, di situ ketahuan prioritas kita tuh sama enggak gitu. Nah, jadi kita harus ngobrol prioritas lu apa nih kalau kita nanti udah married misalnya. Apakah Tuhan tetap menjadi yang pertama gitu di dalam segala hubungan dan keluarga sampai kita mengasuh anak, membesarkan anak dan segala macam Tuhan dan prinsip firman-Nya gitu kan. Terus yang kedua setelah nanti kita married, pekerjaan, karir misalnya ya, pelayanan itu dibanding keluarga itu gimana prioritasnya? Itu, nah itu harus disamakan gitu kan. Ada yang ternyata lebih sibuk berkarir walaupun misalnya si istri tuh anak udah 3 pi urus kenen gitu ya, dia nggak mau ninggalin misalnya, atau dia lebih rela menitipkan anak-anaknya ke mbak-mbaknya, dia pergi pagi sampai malam gitu kan. Nah itu harus disepakati, itu sudut pandang itu akan mencerminkan value apa, prioritas apa yang penting, disamakan lah itu. Kalau prioritas kita nggak sama, apa yang penting bagi kita value-nya nggak sama, ya itu jadi biang konflik nanti. Ya, betul. Berarti ini memang ya luar biasa sekali Sobat Maestro ya. Ngomongin visi aja belum beres, ternyata masih ada turunannya. Nah ini mungkin bisa berbulan-bulan kita duduk bareng, nggak kemana-mana, udah ngobrol terus nih Sobat Maestro. Nah kita bakal balik lagi mengulas gimana, dan pastinya nanti di sesi berikutnya bakal ada tips-tips lebih banyak lagi dari Koniko dan juga Ciuli ya. Jangan kemana-mana, makanya Sobat Maestro tetap di Ladies Talk ya, tetap di Ladies Talk.